Selamat pagi anak-anak teacher, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang kerjasama dalam diskusi dan permainan tradisional. Kerjasama dan gotong royong. Kerjasama dan gotong royong merupakan budaya asli bangsa Indonesia. Beberapa kegiatan itu dilakukan dengan kerjasama. Nah, kerjasama itu membuat pekerjaan menjadi ringan, cepat selesai, menghemat waktu. Nah, kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama juga dapat memupuk semangat kebersamaan dan solidaritas atau rasa setia kawan. Nah, ini manfaat kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa persatuan. Kemudian pekerjaan menjadi ringan, menjaga kerukunan, dapat saling bersosialisasi. Kemudian yang kelima, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, kerjasama dalam diskusi. Contoh nih ada gambarnya, diskusi dalam belajar. Nah, salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi. Nah, diskusi ini juga contoh kerjasama. Nah, diskusi itu merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Kita juga harus saling menghormati perbedaan pendapat ketika sedang diskusi kelompok. Manfaat saling menghormati pendapat. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Kemudian menambah pengetahuan, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Kita akan dihormati orang lain. Kemudian menghasilkan kesimpulan yang adil. Jadi ini adalah manfaat saling menghormati pendapat orang lain ya. Biasanya saat berdiskusi itu banyak pendapat-pendapat dari teman. Nah, kita harus menghormati pendapat dari orang lain. Kerjasama dalam permainan tradisional. Nah, jadi Indonesia ini sangat kaya akan keberagaman permainan tradisional. Biasanya permainan tradisional itu ada yang dimainkan secara perorangan, ada juga yang berkelompok. Nah, jika ada permainan yang dilakukan secara berkelompok, itu harus kerjasama agar dapat memenangkan permainan. Nah, ini contoh permainan tradisional perorangan atau individu ya, ada gasing. Nah, kemudian ada egrang. Kemudian main layang-layang. Kemudian ada engklek. Nah, ini contoh permainan tradisional perorangan. Nah, ada juga permainan tradisional tetapi berkelompok. Nah, ada gobak sodor. Kemudian bentengan, bakia, ini juga berkelompok. Kemudian ada ular naga. Ini contoh permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok.
Sikap kerjasama dalam permainan tradisional. Sikapnya bagaimana? Jadi permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok itu perlu kerjasama anggota kelompok untuk memenangkan permainan. Nah, kamu lihat, perhatikan gambar, kamu bisa lihat di buku tematik 4A halaman 108 sampai 109. Nah, lihat ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, kita dapat lihat mana yang menunjukkan sikap kerjasama dan tidak kerjasama. Lihat ya, yang gambar pertama itu adalah contoh yang menunjukkan sikap kerjasama. Manfaat melakukan permainan tradisional. Manfaatnya apa yang kita dapat? Nah, yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Nah, kemudian bisa juga berolahraga sambil bermain, ya. Olahraga itu kan menyehatkan tubuh atau badan. Nah, kemudian saat bermain juga kita hatinya gembira. Melakukan kesabaran. Nah, misalnya kadang permainan itu kan bergantian, jadi kita melatih kesabaran. Melatih kerjasama saat bermain secara berkelompok. Kemudian saat bermain kita harus bersikap sportif. Kalau kalah kita menerima dengan lapang dada. Kemudian kalau kita menang kita tidak boleh sombong. Ya, saat bermain juga tidak boleh curang. Oke, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar.